Video ini akan membahas tentang angka kecukupan gizi. Kita dari kelompok 3. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu AKG? Jadi AKG itu adalah standar kebutuhan zat gizi harian yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh tetap sehat dan bekerja secara optimal. Nah, nilainya dapat disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta kondisi fisiologis. Nah, AKG ini juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk pemenuhan nutrisi untuk masyarakat Indonesia. Oke, jadi angka kecukupan gizi dan kebutuhan gizi merupakan dua hal yang berbeda loh. Oh, bedanya apa? Oke, good question. Jadi, angka kecukupan gizi merupakan rata-rata kebutuhan gizi seseorang yang sehat nih. Nah, dia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman, seperti usia, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh, dan genetik serta kondisi fisiologis seseorang. Nah, kebutuhan gizi itu apa? Oke, bagus banget. Jadi, kebutuhan gizi merupakan jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh masing-masing individu untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan fungsi tubuh secara optimal. Nah, kebutuhan gizi ini dia itu bersifat secara spesifik. Jadi, dia itu tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, kondisi kesehatan, dan kondisi lingkungannya. Bahkan ya, anak kembar aja punya kebutuhan gizi yang berbeda loh. Oh, aku baru tahu. Dona, lu mau tahu nggak apa aja yang mempengaruhi angka kecukupan gizi? Mau dong apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin mempengaruhi? Soalnya kan jenis kelamin tuh ada dua ya. Nah, yang pertama itu pria dan juga wanita. Pria itu lebih membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada wanita. Secara pria itu berotot, aktivitasnya juga banyak, sedangkan wanita enggak. Yang kedua itu ada ibu menyusui dan juga ibu hamil. Nah, ibu hamil itu membutuhkan banyak sekali gizi-gizi yang bagus untuk janinnya nanti, apalagi untuk busui buat bayinya itu supaya perkembangan otaknya jalan. Lalu yang ketiga itu ada usia. Kenapa anak kecil dan orang dewasa itu memiliki gizi yang berbeda? Soalnya anak kecil kan aktivitasnya juga belum terlalu banyak, sedangkan dewasa itu butuh gizi yang lebih banyak. Lalu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu contohnya atlet dengan manusia seperti kita yang tidak frekuensi olahraganya itu kecil. Jadi atlet itu lebih membutuhkan banyak gizi seperti protein buat membangun otot. Lalu manusia seperti kita, nah yang tadi itu belum kelar tahu. Yang selanjutnya itu ada ukuran tubuh. Ukuran tubuh orang yang besar atau gemuk dan yang kurus itu memiliki angka kecukupan gizi yang berbeda. Lalu ada kondisi kesehatan seseorang. Seseorang yang sakit dan yang sehat itu juga memiliki angka kecukupan gizi yang berbeda. Lalu ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin mengetahui angka kecukupan gizinya ini sesuai atau enggak. Lalu ada pendapatan keluarga. Semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin berkualitas juga angka kecukupan gizinya. Contohnya makanannya lebih sehat, lalu lebih bergizi, lebih berprotein dan karbohidratnya banyak. Lalu jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarganya, angka kecukupan gizinya semakin rendah karena mereka semakin banyak harus mengeluarkan uang untuk jumlah keluarga tersebut. Nah, semakin dikit jumlah keluarganya, itu berarti semakin banyak kebutuhan gizi yang bisa mencukupi. Misalnya proteinnya dengan kualitas yang bagus, terus karbohidratnya juga bagus. Kayaknya udah itu deh faktor-faktor yang mempengaruhi angka kecukupan gizi. Lalu, angka kecukupan gizi itu sendiri bertujuan untuk menghitung kebutuhan pangan gizi seorang penduduk, lalu menyusun pedoman dan menilai konsumsi pangan, serta menetapkan acuan label gizi. Oh, yang kayak gini ya? Yang biasanya ada di makanan dan minuman itu kan? Iya, benar banget. Lalu, selain itu ada menentukan garis kemiskinan, biaya pangan bergizi, dan upah minimum. Oh gitu. Nah teman-teman, buat kalian yang mau ngitung angka kecukupan gizi zaman sekarang tuh gampang banget. Kalian tuh bisa pakai aplikasi. Nah ada nih beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada MyFitnessPal. Jadi di sini kita bisa ngitung kalori dan kebutuhan gizi yang kita makan dan yang kita butuhkan. Terus ada juga MyFatSecret. Jadi zaman sekarang kalau mau diet gak usah ekstrim-ekstrim, pakai aja aplikasi ini. Nah selain aplikasi ini masih ada yang lain gak sih? Ada dong. Yuk simak lebih lanjut tentang perhitungan angka kecukupan gizi. Let's go! 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later.
Teman semuanya, jadi sebelum masuk ke perhitungan angka pencukupan gizi, kita bahas dulu nih istilah-istilah yang nantinya bakal ada di dalam perhitungan tersebut. Nah, yang pertama itu ada istilah basal metabolic rate atau BMR. BMR ini adalah energi minimum yang dibutuhkan tubuh untuk fungsi dasar seperti bernapas, sirkulasi darah, dan fungsi organ vital dalam kondisi istirahat total setelah tidur dan puasa semalaman. Yang kedua ada basal energy expenditure atau BEE. BEE ini adalah total energi yang digunakan tubuh dalam 24 jam di kondisi BMR atau istirahat total tanpa aktivitas. Dihitungnya BMR dikali 24. Yang selanjutnya ada resting metabolic rate atau RMR. RMR ini adalah energi yang dibutuhkan tubuh saat istirahat tetapi lebih fleksibel atau tidak harus berpuasa total. Biasanya dia berubah tergantung kondisi seperti setelah makan atau ada sedikit aktivitas. Selanjutnya ada resting energy expenditure atau REE. REE ini adalah total energi yang dikeluarkan tubuh dalam 24 jam dalam kondisi RMR atau istilah dengan sedikit aktivitas tambahan. Dihitung RMR dikali 24. Yang selanjutnya ada estimated energy expenditure atau EEE. EEE ini adalah jumlah energi yang diperkirakan dibutuhkan pasien dalam kondisi kritis, dihitung berdasarkan usia, berat badan, jenis kelamin, serta faktor cedera, luka besar, atau obesitas. Selanjutnya ada total energy expenditure TEE, total energi yang dibutuhkan tubuh dalam sehari, termasuk aktivitas fisik, metabolisme, makanan, dan faktor stres seperti penyakit atau luka bakar. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan total energy expenditure. Jadi TEE ini sendiri mencerminkan jumlah pengeluaran energi untuk proses metabolisme basal, termogulasi, pencernaan, aktivitas fisik, dan semua tugas fisiologis lainnya. Ada 3 komponen pengeluaran energi total pada manusia. Yang pertama, tingkat metabolisme basal. Yang kedua, efek termal dari makanan. Yang ketiga, pengeluaran energi dari aktivitas atau termogenesis aktivitas. Ayo kita coba contoh soalnya agar lebih paham. Jadi, seorang pria berusia 30 tahun, tinggi badan 175 cm, dan berat badan 70 kg, ingin mengetahui kebutuhan kalorinya per hari. Setelah dihitung, BMR pria tersebut adalah 1750 kalori per hari. Untuk aktivitasnya, dia fisik moderat, artinya dia berolahraga 3 hingga 5 hari dalam seminggu dengan intensitas yang sedang. Di sini ada tabel penjelasan mengenai aktivitasnya, apakah sangat ringan, sedang, dan besar. Oke, jadi untuk jawabannya kita tulis dulu nih yang diketahui. Yang diketahui itu kan ada BMR tadi ya, 1750 kalori per hari. Lalu faktor aktivitasnya itu yang dilakukan adalah sedang, dan dia adalah seorang laki-laki. Jadi kita tulis 1,76. Yang ditanya itu tadi TEE. Jadi jawabannya energi basal dikali faktor aktivitas fisik, yaitu 1750 dikali 1,76 dengan hasil 3080 kalori per hari yang laki-laki itu butuhkan untuk setiap harinya. Selanjutnya ada perhitungan Harris Benedict. Jadi perhitungan ini biasanya dilakukan setelah tidur dan puasa semalaman untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Ada 2 cara nih teman-teman. Yang pertama ada jika tidak dibulatkan, dan yang kedua ada jika dibulatkan. Untuk menghitung bagaimana caranya bisa dilihat saja ya rumusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan Harris Benedict. Jadi ada seorang wanita berusia 30 tahun, berat badannya 60 kg, dan tinggi badannya 160 cm. Hitung BMR-nya menggunakan metode Harris Benedict. Jadi jawabannya gunakan rumus untuk wanita. Nah, biar nggak bingung, kita gunain rumus yang dibulatkan. BMR sama dengan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali umur. Kita masukkan semua angkanya, lalu hasilnya itu 655 ditambah 576 ditambah 288 dikurang 141, yang dihasilkan yaitu 1378 kalori setiap hari yang dibutuhkan oleh wanita tersebut.
Selanjutnya ada metode Mifflin Stagiaire, jadi resting metabolic rate atau RMR, yaitu energi yang dibutuhkan tubuh saat istirahat tetapi lebih fleksibel berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan usia. Metode ini lebih baik untuk pasien yang obesitas dan pasien sakit ringan. Di sini ada rumus pria dan wanita yang dibedakan. Kita masuk ke contoh soal. Seorang pria berusia 40 tahun dengan berat badan 70 kg dan tinggi 172 cm mengalami luka bakar serius. Hitung kebutuhan energi totalnya dengan faktor stres 2,0. Jadi untuk RMR-nya 10 dikali berat badan yaitu 70 kg ditambah 6,25 dikali tinggi badannya itu 172 dikurang 5 dikali umur yaitu 40 ditambah 5. Jadi hasilnya itu 1580 kalori per hari untuk RMR-nya. Sedangkan untuk TE-nya itu RMR dikali faktor stresnya nih. Jadi 1580 dikali faktor stresnya itu 2 sama dengan 3160 kalori per hari. Jadi kebutuhan energi total pria tersebut adalah 3160 kalori per hari. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perhitungan gizi makronutrien dan mikronutrien harian. Nah, zat gizi yang diperlukan tubuh terbagi menjadi dua kelompok utama loh. Yang pertama ada makronutrien. Nah, langkah dalam menentukan kecukupan gizi adalah menghitung kebutuhan kalori harian bisa dengan menggunakan rumus Harris-Benedict atau kalkulator kebutuhan kalori. Faktor yang diperhitungkan seperti tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas fisik. Terus juga seperti protein, lemak, dan karbohidrat diperhitungkan. Nah, untuk menghitung protein yang dibutuhkan oleh tubuh dari hasil total energi yang dibutuhkan per harinya, yaitu dengan kebutuhan protein normal adalah 10-15% dari kebutuhan energi total atau 0,8 sampai 1,0 gram per kilogram berat badan. Ubah kalori protein yang didapat ke dalam gram seperti protein sebanyak 1 gram sama dengan 4 kalori atau 4 kalori per gram. Nah, kalau untuk menghitung lemak, yaitu bisa dengan cara kebutuhan lemak adalah 20-35% dari kebutuhan energi total. Terus ubah kalori lemak yang didapat ke dalam gram seperti lemak sebanyak 1 gram sama dengan 9 kalori atau 9 kalori per gram. Karbohidrat. Nah, kebutuhan karbohidrat adalah 45-60% dari kebutuhan energi total. Ubah kalori karbohidrat yang didapat ke dalam gram seperti karbohidrat sebanyak 1 gram sama dengan 4 kalori atau 4 kalori per gram. Nah, selanjutnya yang kedua ada mikronutrien. Mikronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Yang pertama ada vitamin, itu penting untuk metabolisme dan fungsi tubuh. Yang kedua ada mineral, berfungsi untuk membantu fungsi otot, saraf, dan keseimbangan cairan seperti kalsium, zat besi, magnesium, zinc, kalium, dan natrium. Kebutuhan zat gizi mikro tidak bisa diperkirakan dengan rumus seperti gizi makro, hanya bisa dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi fisik, serta tingkat aktivitas fisik harian, dan lain-lain. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kami dari channel Shilala pamit undur diri. Dadah!